Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Uli Arlina, CGP Angkatan 7 Jawa Timur, SMA N2 Trenggalek. Berikut adalah percakapan pra-observasi, yaitu tentang konseling individu, tentang murid sering terlambat dan bolos sekolah. Berikut percakapannya. Assalamualaikum Pak Dano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Uli? Sama juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak Dano. Kemarin kita sudah berbincang-bincang ya. Iya. Pak Dano hari ini bisa ya lumayan. Alhamdulillah bisa. Dan hari ini bisa meluangkan waktu untuk komunikasi dengan Bu Uli. Oke. Ini kemarin kan kita merencanakan saya minta izin untuk supervisi Ya. tentang konselingnya Pak Dano terhadap salah satu murid Ya. yang mengalami terlambat dan Ya. tidak masuk sekolah. Oke. Ya. Terus Betul. ini nanti kan rencananya mau ke rumahnya ya, Iya. home visit dan karena kan beberapa hari juga nggak masuk seperti itu. Ya. Jadi Betul. nanti saya juga izin ikut ke sana Ya. juga. Nanti saya Silakan. mengamati Silakan. konselingnya seperti apa seperti itu ya. Ya. Jadi Boleh. nanti kira-kira yang disiapkan apa saja nanti Pak Dano ya? Yang jelas mungkin Bu Uli menyiapkan terkait dengan instrumen yang diperlukan barangkali artinya untuk menangkap beberapa informasi penting dari orang tua secara langsung, juga perlu format home visit atau kunjungan yang nanti menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan layanan kunjungan rumah tanda tanya oleh orang tua. Ya. Tentunya nanti ada indikator ketercapaian Pak Dano pada saat home visit itu apa saja Ya. nanti? Tentunya dalam visit nanti akan lebih mengetahui ya kenapa kok siswa tersebut mengalami hambatan itu, dan orang tua bisa menyampaikan secara langsung kepada saya nanti apa sih latar belakang yang dialami oleh anak sehingga mengalami hambatan belajar seperti itu, termasuk kita bisa mengetahui kondisi lingkungan tinggalnya si anak dengan kondisi di rumah, dengan lingkungan sekitar, dan mungkin juga siapa teman-temannya yang di sekitarnya ya. Yang pengaruhi Mungkin. dia seperti itu Ya. gitu ya. Betul. Oke gitu. Sekarang kita ke sana gitu ya Pak Dano ya. Iya, Kita silakan. Ya, saya nanti kita mengikuti jenengan untuk bisa- konseling. ya. Ya, makasih Pak Dano. Ya. Selanjutnya adalah pelaksanaan observasi. Berikut kegiatannya. Dimas ada Bu? Oh iya ada, dengan siapa ya? Ya, saya Pak Danu dari Bu Uli ingin berkunjung ke Ibu dan ingin menemui Dimas Bu. Oh iya, saya panggil dulu ya, Ya, kenalan. ya, Bu. Iya. Ya. Dimas, Pak Danu ya. Ya. Mas, sini Mas. Iya, ini tadi Pak Danu apa sekolah kok tidak ketemu denganmu, jadi saya cek di daftar hadir kok tidak ada izin gitu loh. Ya, jadi saya perlu kunjung ke rumah ketemu sama ibumu ya. Dan Dimas juga nanti dapat komunikasi dengan Adam maupun dengan Uli nanti. Nah, ya maaf Bu ya, tadi menurut waktunya saya dari sekolah ini sangat Uli untuk menyampaikan sesuatu. Jadi yang pertama adalah sesuatu itu ya, jadi yang berikutnya juga ada tujuannya kenapa harus melakukan kunjungan rumah ya, tentunya ingin mengetahui keadaan Dimas dan orang tua di rumah ya. Terus kemudian dapat mengetahui apa sih sebenarnya kok Dimas tidak masuk sekolah gitu, tanpa izin ya. Jadi ini nanti pasti ada yang latar belakangi ya Bu ya. iya. Itu semua itu kan tidak tiba-tiba ya, tidak masuk begitu, pasti ada sesuatu. Kemudian nanti setelah nanti kita tahu penyebabnya, jadi nanti Dimas bersama-sama saya dampingi untuk menyusun ya rencana perubahan ya, perubahan
kan. Jadi nanti kalau di rekap itu kehadiran nanti kan berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Jelas pengen naik kelas atau tidak ya? Iya, Pengen ya. Nah makanya itu nanti ada rencana aksi ya yang perlu kita laksanakan. Ya. Nah kemudian nanti juga ada ya, proses untuk mendukung itu terkait dengan apa tadi rencana yang kita sudah sepakati. Nah, nanti kita satu-satu Bu, ya nanti ini Bu, ini karena seringkali tidak masuk sekolah itu kan menjadi perhatian khusus dari Pak Guru. Nah, supaya ini tidak berlarut-larut maka kami berkunjung ke sini. Nah itu juga Bu, mungkin apakah ada persoalan sesuatu yang Dimas ada yang latar belakang kenapa sih sampai berlaku demikian, ini harus kita ketahui bersama. Jangan khawatir apa yang dibahas nanti tetap menjadi rahasia kami penyelidikan itu dan supaya nanti dapat benar-benar teratasi kita juga harus Mas cerita semuanya ada apa. Ya silahkan ada penyebabnya apa sih? Mungkin kalau penyebab macam mana teman-teman kan saya itu di kan juga banyak teman-teman yang ngajar itu kayak enggak saatnya pagi enggak malam. Iya, bahkan ada yang teman-teman yang tidak sekolah ya, Ya, itu ya. ada aja Pak. Nah, di antaranya itu Bu ya. Jadi, apakah demikian Bu penyebabnya ada dari teman-teman yang mengajak Dimas untuk bermain-main gitu ya? Iya Bu, iya Pak, memang apa sampai malam gitu kan. Larut ya? Iya, jadi kalau pagi terus Ngantuk, bangun, datang. iya. Ini berarti sering kali hal itu yang dialami oleh anak-anak yang termasuk Dimas ya. Pasti nanti kalau tidurnya larut bangunnya itu kesiangan. Ini Iya. juga penyebabnya. Mau sekolah mungkin udah mepet waktu dengan waktu masuk, terus berakibat terlambat. Kadang-kadang juga nggak sampai sekolah ya, ya kan? Nah itu kadang mungkin ke warung atau nongkrong di warung kopi begitu ya. Nah gitu ya. Jadi nanti ini akan menjadi poin penting penyebab-penyebab itu supaya nanti juga belajar untuk berani menolak jika memang ada ajakan yang tidak baik. Bukan berarti dilarang untuk bergaul ya, tapi membatasi, memilih siapa teman yang baik, ngaruhnya juga yang baik. Nah kemudian coba setelah itu kita mengetahui penyebabnya, kira-kira perubahan apa yang nanti Dimas lakukan? Tadi nah itu sebelum ke situ berarti pulang ke rumah tidak larut malam kan? Ya, Itu kan ya. jadi ibu juga harus mengingatkan membatasi jam bermain untuk waktu malam. Ini kan sekarang jam berapa? Jam 10 mungkin. Kalau begitu mungkin di bertahap ya, mungkin jam 11 dulu, kalau sudah jam 10. Jika nanti benar-benar bisa mematuhi itu salah satu rencana yang akan Dimas lakukan. Kalau kemudian begitu nanti ditambah dengan apa? Bangunnya lebih pagi. Bagaimana supaya bangunnya tidak kesulitan? Orang tua yang mengingatkan, ya? Nah, coba dari situ dievaluasi apakah bangunkan orang tua itu mesti cepat bangun atau tidak. Ini kan? Nah ini harus diperhatikan. Kalau memang sulit, alarm juga dinyalakan serius, tidak cuma didengarkan terus dimatikan ya. Nah, kemudian itu dan selanjutnya Bu sama Dimas ya, ini perlu untuk mengetahui lebih lanjut ya supaya perilaku perubahan tadi itu terdorong atau didukung oleh orang-orang sekitar. Jadi untuk memunculkan rasa tanggung jawabmu mungkin dari orang tua, dari ayah ibu atau dari siapanya ya mungkin bisa membantu untuk mengingatkan. Contohnya adalah gimana jam malamnya, mungkin punya saudara yang atau paman atau siapa yang bisa ikut mengontrol atau mengendalikan terkait perubahan. Penting karena ini sangat
Nah, mungkin itu Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan. Silakan. Mana Dim? Tidak ini Pak, saya juga kan kurang cocok sama mata pelajaran. Oh itu. Iya, saya tuh Iya. juga lebih suka itu kalau jujur dari ingin ke seni. Oh kesini ya. Dan berarti ini sudah masuk dalam apa ya? Berapa semester sudah kamu rasakan? Iya. Kamu cenderung ke seni, apa? Ke dunia kesenian ya, Iya. ke dunia akademisnya. Nah ini mau dipahami ya bahwa pelajaran yang kamu hadapi itu banyak ya, Iya. sekali. Jadi memang kecenderungan bakatmu ke arah seni. Iya. Tapi bagaimanapun, tetap kamu punya suatu tanggung jawab untuk juga menilai atau mendapat nilai yang bagus di pelajaran yang kamu. Karena itu juga mendukung dalam proses nanti ketika kamu nanti mau sekolah lanjutan. Ya. Itu. Jadi tidak hanya kamu pengen seni ke seni saja nilainya bagus, tapi bahasamu juga bagus, matematika bagus, biologi juga bagus. Yang penting kamu ada usaha keras untuk bisa memahami materi tersebut. Saya yakin kok kalau kamu mau berusaha, insya Allah kamu dapat jalan solusi. Nah, ini gitu ya. Ya, nanti bisa dievaluasi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi itu Bu, dari kami nanti kunjungan ke rumah supaya ini dapat mengatasi permasalahan yang Mas alami. Dan cukup sekian, kami mohon undur diri untuk kembali ke sekolah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Kegiatan selanjutnya yaitu percakapan pasca observasi bersama pengajar praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Buli. Sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan di pendampingan individu yang kelima ini tentang apa, Buli? Tentang nanti coaching terus pengambilan supervisi akademik tentang rekan sejawat seperti itu Pak. Berarti ini kan yang di tahap pasca observasi. Iya. Kemarin tentunya Buli sudah melaksanakan pra observasi dan observasi kelas Iya. dengan teman sejawat. Iya. Yang dijadikan teman sejawatnya siapa, Bu? Nanti ini Pak Ardanu. Oh, Pak Ini, Ardanu. ya, beliau guru bimbingan konseling. Oh, iya. Jadi kemarin saya itu supervisinya pada saat beliau melakukan konseling individu terhadap salah satu siswa. Oh, gitu. Pak Ardanu, selamat pagi. Sehat ya Pak Ardanu? Alhamdulillah. Kegiatan pembelajaran dan pendidikan konseling di SMA Negeri 2 bagaimana Pak Ardanu? Alhamdulillah untuk kegiatan berjalan dengan normal, lancar, Ya. dan sejauh ini bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalaupun ada sesuatu yang sifatnya adalah mungkin kendala di lapangan, itu hal yang wajar. Semuanya merupakan bentuk dinamika Iya. dari sebuah pembelajaran Iya, memang maupun layanan. dalam setiap proses itu pasti ada kendala, ada tantangan, ada Betul, penyelesaian. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu hal tanpa ada masalah, enak ya Pak. Semua aja bisa melakukan, tapi yang paling unik itu seperti kita main game, ada masalah bisa menyelesaikan. Iya, itu harapannya begitu Pak. Kemarin Pak Ardanu sebagai guru model untuk yang disupervisi Bu Uli ya sudah melakukan kegiatan pra observasi pembelajaran di kelas. Bagaimana menurut Pak Ardanu kegiatan yang dilakukan Bu Uli pada saat supervisi akademik? Kegiatan yang dilaksanakan tersebut memang sebenarnya menjadi sangat bermanfaat. Jadi untuk
untuk ketika kita memberikan suatu pembelajaran atau layanan bimbingan konseling itu yang tentunya adalah harus kita lakukan suatu bentuk untuk evaluasi atau penelaahan ulang ya, supaya ketika kita melaksanakan sesuai dengan yang kita yakini betul, belum tentu mungkin dari pendekatan atau pandangan dari rekan sejawat itu mungkin tepat, dan saling memberi masukan. Ya, jadi di situ ada evaluasi, ada pengembangan, ada pengembangan. Ketika dievaluasi oleh Guli, bagaimana perasaan Pak? Ya, sejak awal kami sudah memiliki satu komitmen ya sebenarnya kalau memang semua plus minus itu selalu ada. Iya. Kita harus memahami dalam konteks pengembangan dan koridor untuk meningkatkan mutu layanan lah untuk anak-anak atau siswa, dan tentu kita ya harus melandasi di awal bahwa harus kedua pihak ini saling sepakat untuk mengawali atau melaksanakan kegiatan evaluasi tersebut, hingga mungkin saling memberi masukan itu suatu bentuk penyempurnaan Ya, atau jadi suatu perbaikan. iya. Pada kesempatan ini di pendampingan yang kelima untuk Guli sebagai calon guru penggerak, bersama saya sebagai pengajar praktek ini bertujuan untuk mengevaluasi dari kegiatan supervisi akademik yang telah dilakukan oleh Guli terhadap teman sejawatnya. Kelak Guli akan menjadi pemimpin pembelajaran, bisa berfungsi sebagai kepala sekolah, bisa berfungsi sebagai guru senior ataupun pengawas yang nanti akan juga memberikan bimbingan pengembangan kepada guru, pak sekolah dan lembaga, bahkan juga siswa dan warga sekolahnya. Nah, pada kesempatan ini sudah saatnya pasca observasi yang dimana Guli akan memberikan evaluasi hal apa yang perlu dikembangkan, kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan dan perlu dipertahankan untuk apa yang Pak Ardanu laksanakan saat pembelajaran. Sekarang waktunya monggo, saya akan menyimak dengan seksama dengan waktu saya berikan selalu laksanakan. Iya, terima kasih Pak Sus ya atas waktunya. Pak Dano ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dano atas waktu yang diberikan. Kemarin saya sudah minta izin dengan untuk mengikuti supervisi tentang kegiatan konseling panjenengan dengan salah satu murid, yang mana salah satu murid itu kemarin yang saya lihat bahwa anak tersebut sering terlambat, tidak masuk tanpa keterangan, bahkan tidak mengerjakan tugas, sehingga di situ Pak Danu memberikan konseling kepada siswa tersebut, dan juga hingga ada pemanggilan orang tua seperti itu. Jadi poin-poin yang sudah dilakukan itu sudah runtut yang saya amati kemarin. Tentunya dari yang dilakukan kemarin ada hal-hal yang perlu Pak Danu itu kembangkan lagi, yang belum bisa terfasilitasi pada saat konseling itu apa saja ya Pak Danu? Terima kasih ini Dwi selaku pendamping. Pada dasarnya apa yang saya tangani terkait dengan permasalahan siswa didik ya, siswa dalam hal ini kemarin kami dalami tentang latar belakangnya itu sangat kompleksitasnya yang cukup tinggi ya, mengingat dari kondisi dan aktivitas sehari-hari yang tentunya kurang teratur, kemudian kegiatan belajar di rumah juga tidak terjadwal dengan jelas. Kalau terkait dengan kedatangan itu tentu mungkin juga dampak lanjutan terhadap pola-pola aktivitas sehari-hari di rumah, dan karena dilatar belakangi dengan kondisi yang kebetulan setelah dari berbagai pengamatan proses yang saya lalui itu nampaknya mengalami hambatan ini kesulitan dalam menangkap materi pelajaran, jadi tidak fokus, kemudian juga dia memiliki satu bentuk
mungkin style belajar yang berbeda dengan yang lain, mengingat ya kecenderungannya adalah anak yang memiliki satu minat di motorik. Dalam hal ini dia punya kemampuan cerita melukis, kayak melukis gitu ya Iya, kemarin betul. juga. Jadi kalau dia itu ke kognitifnya itu tampaknya kok ada hambatan. Hambatan inilah yang perlu dipecahkan. Iya. Bagaimana, dan mungkin juga jika nanti dalam proses yang selain tidak menyelesaikan atau kurang bisa sampai tuntas, nanti perlu ada langkah berikutnya, yakni bisa menggandeng relasi lain, dalam hal ini ahli lain yang mungkin bisa membantu untuk mengatasi dari segi kemampuannya belajar. Iya, nanti saya tertarik juga tentang pengungkapan kemampuan atau kelebihan aset yang dimiliki dari Betul, murid betul. itu. Ya, Itu kan ada tadi kelebihan, Pak Janu kekurangan. mengungkap bahwa selain kognitifnya dia lemah, dia memiliki kelebihan di sisi motoriknya yang dia memiliki bisa menggambar gitu ya. Betul, betul Ah. itu. Tadi Pak Janu kan akan menambah atau relasi lain gitu ya, menambah nanti. Betul. Bagaimana itu caranya, apa Ini- saja, dengan siapa, terus gimana prosesnya? Betul. Ini tentu menjadi langkah yang dapat melengkapi untuk menyelesaikan suatu persoalan yang bersangkutan, di mana kalau dari pembelajaran yang sulit menerima, memahami, mungkin dari sisi tingkat intelijensi atau kecerdasan secara IQ itu Iya. mungkin perlu di apa ya, perlu kita Dites mungkin ya? tes atau kita Dites, ketahui dianalisis. dari ahli khusus yang itu, apakah mungkin dari psikolog atau mungkin dari pihak lain yang memang Iya. memiliki kewenangan untuk melaksanakan tes tersebut, karena tentu tidak sembarangan untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, harus ada yang sudah memiliki sertifikasi gitu. Dan di sisi lain tadi kan pengungkapan motoriknya itu nanti kita atau Pak Danu tadi punya teman ahli lainnya itu gimana? Ya, itu nanti perlu ada kesepakatan tentunya dengan dua pihak. Dalam hal ini Ananda tadi juga dengan orang tua yang tentunya kami atau kita libatkan untuk mengambil kesepakatan, barulah nanti kita melangkah untuk itu ya. Karena pada dasarnya kita tidak memaksakan sesuatu kepada siswa yang nanti ketika sudah disetujui oleh anak dan orang tua, nanti langkah itu bisa sebagai pelengkap ya. Semoga nanti langkah berikutnya yang kita harapkan bisa mengetahui tingkat intelijensinya nanti bisa tercapai. Ya, nanti untuk kolaborasi dengan orang tuanya gimana Pak Danu? Kalau bisa orang tua, alhamdulillah sejak awal orang tua memberikan sinyal positif atau suatu respon yang sangat menggembirakan, karena memang dari awal orang tua kan tentu sudah tahu tingkat kemampuan akademiknya anak seperti apa. Jadi tingkat bagaimana dia dalam daya tangkap terhadap pembelajaran, dalam materi di sekolah itu, dan orang tua menyambut baik. Jadi orang tua sendiri sangat proaktif, mengingat kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, tidak segan mereka langsung menghubungi pihak sekolah. Mungkin bisa saya simpulkan dulu ya. Oke. Jadi kondisi anak ini kognitifnya memang ada hambatan, lalu dia di sisi lain dia memiliki kemampuan di motoriknya, sehingga kita asah seperti itu ya. Iya. Lalu kita kolaborasi dengan orang tua, baik mungkin dengan wali kelas juga Kelas sudah bisa. komunikasi kemarin juga Sudah, nih. bahkan malah kami Iya, dengan wali berkunjung, kelas. Iya. karena ini juga salah satu bentuk layanan, yaitu kunjungan rumah atau visit Iya, yang itu kami lakukan bersama, bahkan sampai ke kunjungan ketiga itu karena perlunya kita melihat situasi di rumah, kondisi lingkungan di sekitarnya itu nanti mungkin berpengaruh terhadap perilaku anak.
terus kan sekolah kita kan sekolah inklusi gitu ya Pak Dan. Oke. Jadi kan bisa dihubungkan dengan nanti bagaimana untuk tindak lanjutnya kan dengan guru-guru mapelnya Betul. itu. Ini barangkali Betul sekali. gitu. Inilah yang menjadi satu kelebihan dari sekolah kita. Sudah memiliki level sekolah inklusi untuk memfasilitasi siswa yang berkebutuhan khusus, dalam artian sesuai dengan asesmen awal yang sudah mereka lakukan sejak awal masuk di SMA individual ini, sehingga itu sangat membantu Bapak Ibu guru dalam memberikan layanan yang mungkin bisa disesuaikan dengan tingkat kondisi anak. Nah, contohnya ketika anak yang masuk ini dalam kategori apa namanya yang kemarin misalkan slow learner atau mungkin juga yang di situ mungkin dia ada satu keterbatasan fisik yang lain. Nah, ini perlu dikomunikasikan kepada Bapak Ibu guru pengajar supaya nanti inilah pembelajarannya yang kekhususannya berdiferensiasi untuk yang bersangkutan sehingga persisnya dapat mencapai target yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Oke. Terus kira-kira nanti kapan Pak Dan akan melaksanakan itu? Untuk kalau dengan Bapak Ibu guru nanti kita selalu koordinasi tidak hanya dikit namun juga ke kurikulum atau bidang akademik, sehingga ada suatu komunikasi tidak hanya dua arah ya, tapi mungkin dari berbagai sektor ya, guru BK, wali kelas dan juga kurikulum, sehingga nanti secara komprehensif itu bisa diberikan layanan yang secara integral. Artinya tidak hanya 1-2 mata pelajaran, namun di mata pelajaran yang ada itu bisa menyesuaikan dengan kondisi diferensiasinya anak tersebut. Tentunya nanti ada evaluasi tindak lanjut. Iya. Itu nanti kira-kira Untuk berapa tindak targetnya? lanjut nanti kita kalau dalam tataran 1 semester ini ada kita tutupnya 6 bulan nanti, setidaknya nanti kita lakukan maksimal mungkin bisa 3 kali. Kalaupun ada penambahan bisa sesuai dengan isi data yang dibutuhkan, nanti bisa lebih dari 3 kali. Yang jelas ini sebagai patokan awal untuk evaluasi itu berkala, komunikasi terus dilanjutkan supaya nanti benar-benar bisa kita dampingi dengan baik. Oke. Itu harapannya. Iya, terima kasih Pak Dan. Jadi bisa saya tegas lagi ya. Jadi dari siswa kemarin yang Pak Dan konseling itu dia mengalami hambatan kognitif, Iya. kemudian dianalisis, lalu nanti kolaborasi dengan psikolog mungkin untuk mengetahui IQ-nya, Iya, kemudian memunculkan motoriknya dengan kita berkolaborasi dengan ahlinya juga Betul. untuk menambah kemampuannya. Iya. Setelah itu kita komunikasi dengan orang tua dan juga guru mapel untuk pemetaan diferensiasinya Iya. nanti di saat dia di kelas. Betul. Lalu kita evaluasi ke depannya untuk lebih baik kepada siswa tersebut seperti itu ya. Iya. Mungkin itu saja Pak Danu dari apa yang sudah saya sampaikan. Iya. Terima kasih banyak atas waktu Iya, yang diberikan. sama-sama. Ya, semoga nanti bermanfaat. Amin. Ya, Ya, sama-sama. Iya. ya. Baik, terima kasih Bu Lili, Pak Ardan. Bagus sekali rancangan kegiatan supervisi akademik yang ini tidak sembarang, ini beda karena Pak Danu dan Bu Lili ini bidangnya kan bimbingan konseling. Teman-teman DGP yang lain itu kan guru kelas, ada guru maba kan, ini pasti bimbingan konseling. Bahkan setiap di Rukal itu menjadi apresiasi yang sangat luar biasa dari fasilitator. Dan itu merupakan suatu materi untuk peserta didik yang sangat harus memerlukan perhatian khusus. Ya. Karena juga perlu penanganan khusus, bidangnya juga memang ada bidang yang khusus ya. Dan ini tidak hanya sebagai ya sebenarnya di bimbingan konseling ini yang pengetahuan, keterampilan dan juga segala aspek pendidikan pada manusia itu dikonseling. Jadi malah aksi nyatanya di konseling itu nanti menjadi suatu proses pembentukan generasi karakter yang akan mendampingi yang tadi saya dengarkan
mengakomodir dari mata pelajaran yang lain. Komunikasinya Di setiap mata pelajaran itu ada yang muatan pendidikan karakternya, dan Iya. yang menguatkan paling menguatkan itu di konseling. Nggih. Kalau mungkin di kelas masih dalam teori, kalau di konseling kan memang sudah Langsung masuk langsung. praktek. Oke, terima kasih banyak Pak Ardanu atas Iya. waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan terus meningkat, terus berkarya. Amin. Sekecil apapun Terima itu kasih. karya pasti akan ada nilainya tersendiri. Iya. Berharap nanti Pak Ardanu bisa juga melanjutkan Amin. guru penggerak. Kisah jika masa sudah tidak. Sampun iki, Pak Ardanu. Nggih. Terima kasih Pak Ardanu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.